kita puter 2,6 cabut. IMAX dikali 8 kali RS. Aktif dan tidaknya arusnya juga diatur nih. Jadi kita nggak boleh pasang delay microsecond saat kita pakai WiFi. Batasnya kalau nggak salah itu 1 detik aja tadi udah masalah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Nah, kali ini kita break dulu bahas tentang relay, transistor, I2V dan sebagainya. Kita balik lagi, udah lama nggak kita bahas stepper motor. Ini NEMA 17 stepper motor. NEMA 17 ini standarnya, bukan standarnya ya, umum per stepnya itu 1,8 derajat. Berarti satu putarannya itu perlu 200 step. Nah, dulu kita drive dia pakai L298N. Ini sebenarnya motor drive buat DC motor biasa sih. Dia bisa 2 channel, artinya bisa 2 motor. Karena si stepper motor ini coilnya ada 2, ini kan bipolar. Kedua channelnya ini dipakai buat satu stepper motor. Kontrolnya pun perlu 4 wire. Sebenarnya ini kan prinsipnya transistor. Kita kasih sinyal, misalnya di sini pin 1 high, maka cuma digedein aja, keluar dari sini satunya juga high. Cuma multiplikasi aja. Prinsipnya transistor. Kali ini kita nggak mau pakai ini, ya kita perlu 4 pin, ribet, kita singkirin aja. Kita pakai A4988. Ini dari Allegro kayaknya. Ini umum digunain kayak CNC router, CNC laser, 3D printer dan sebagainya yang kecil-kecil tuh. Nah, biasanya kita bisa pakai Arduino Uno, CNC shield bisa kita pasang aja di sini. Shield ini bisa support 4 A4988. Jadi kita bisa drive 4 stepper motor pakai shield ini. Nah, cuma kita juga nggak mau pakai ini. Kita drive-nya pakai Wemos D1 Mini SP8266. Jadi cuma 3 ini aja yang mau kita olah. Apa itu A4988? Kita akan bahas limitasinya, cara kerjanya, dan sebagainya. Apa yang nggak boleh kita lakukan saat kita mendrive stepper motor pakai SP8266 ini. Detailnya seperti apa? Kita bahas saja. Oke, ini dia modul A4988. Kalau kita lihat di gambar, ada 16 pin. Sebelah kanan supply powernya, baik supply buat motor dan supply buat logic. Di tengahnya ini output buat ke motor. Keempat kabel 2 coil ini. Nah, sebelah kiri ini baru buat logicnya. Kalau kita pakai L298 jalanin si motor steppingnya itu perlu 4 input. A4988 ini cukup 2 input minimum, yang lain kita abaikan. Yang penting dia ada direction dan step. Nah, kalau kita mau gerakin stepper motor pakai L29488, kita harus rubah konfigurasi keempat pin ini, yang mana yang high, mana yang low. Itu misalkan contoh kita bikin full step. Nah, stepper motor itu kan yang ini bipolar, seperti NEMA 17 ini. Prinsipnya ini ada magnet, terus ini ada coil 1, coil 2. Ini pin A, pin B, pin A, pin B. Jadi 1A, 1B, 2A, 2B. Agar si rotor ini berputar, kita harus rubah-rubah polarisasi kedua coil ini. Misalkan A1B, 2A, 2B. Step pertama, ini kita bisa setting misalkan 1 ini high, B-nya low, 2A-nya low, 2B-nya high. Kita rubah lagi 1 0, 1 0. Habis itu kita rubah lagi 0 1 1 0. Terakhir 0 1 0 1. Ini misalkan di coil pin 1A-nya kita kasih high, di 1B-nya kita kasih low, terus di 2A-nya kita kasih low, di 2B-nya kita kasih high, dia akan berubah posisinya sesuai dengan ya medan magnetnya ini seperti apa, kan akan tercipta medan magnet. Nah, habis itu di step kedua kita rubah lagi nih, ini tetap high, ini low, ini tadinya low kita jadi high, yang ini tadinya high jadi low kita rubah. Otomatis kan polarisasinya berubah, dia bergeser lagi. Terus step ketiga, keempat, dan balik lagi ke step pertama. Nah, kalau pakai A4988, konfigurasi ininya udah disimpan di dalam. Kita tinggal kasih aja pulse ke step pin
Kita kasih pulse sekali, dia masuk di posisi pertama. Kita kasih pulse lagi, dia loncat kedua. Kita kasih pulse lagi, loncat ketiga. Pulse lagi, loncat keempat. Pulse lagi, balik ke 1. Nah, kalau dirnya kita rubah, yang tadinya high kita setting low, arah loncatnya kebalikannya. Kalau kita kasih pulse dari 1 loncat ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Itu cara kerjanya. Makanya dia cuma perlu 2 pin. Terus ini ada sleep, ada reset. Sleep ini buat deaktifin boardnya. Misalkan kalau posisinya diam lama nggak ada aktivitas, kita bisa bikin dia sleep biar buat hemat daya. Reset kayaknya ini buat homing position. MS1, 2, 3. Micro stepping. Micro stepping itu apa? Ntar kita bahas. Terus ini yang ujung ada enable pin. Enable ini maksudnya kalau tadi sleep ini boardnya mati, kalau enable ini cuma output daya ke motornya aja, nggak ada arus yang keluar ke 4 pin motor ini. Logiknya masih jalan terus. Kalau sleep sama sekali, itu bedanya sleep sama enable. Nah, kita nggak pakai semuanya, kita nggak pakai ini mulai dari sini, semua nggak kita pakai. Kita biarin aja defaultnya, kita nggak hubungin. Nah, si MS123 ini ada konfigurasinya. Konfigurasinya ntar kita bahas. Intinya dia cuma buat set apakah dia dalam full step atau micro stepping. Micro stepping itu apa? Kita bahas aja dikit deh. Ini full step, ini fase A atau coil yang A, coil 1, ini coil 2. Di sini AB. Kita tulisnya ini coil 1, coil 2. Pinnya A sama B, kalau dia ditulis seperti itu. Normal ya, stepnya itu kan kayak gini nih. Misalnya A-nya high, B-nya mati, step keduanya A-nya low, B-nya high, dan seterusnya. Ini full step. Kalau half step, stepnya ini bagi dua nih. Dia full high, habis itu dia turunin berapa persen, baru dia low. Nah, ini yang diatur selain aktif dan tidaknya, arusnya juga diatur nih, berapa arus yang keluar. Itu cara kerjanya. Gunanya buat apa? Biar putarannya itu makin smooth, bisa sampai 1/16. Jadi konfigurasinya tuh di sini. Kalau tadi cuma setengah, bisa dibagi per 16. Nah, ini lebih smooth lagi. Ntar kita lihat grafiknya seperti apa. Nah, sekarang coba kita lihat datasetnya aja. Jadi batasan-batasan A4988 ini seperti apa? Ini buat bipolar stepper motor, dia bisa 1/16 step, tadi kita udah singgung dikit. Yang buat masuk ke motor 35 volt, lebih kurang 2 ampere. Continuousnya kayaknya cuma 1 ampere. Nah, ini konfigurasinya, pinout chipnya sendiri. Tadi kan modulnya, ini chipnya sebelah sini. Ya, ini kan tadi step, MS123, dia enable reset, VREF, sleep, dan VDD. Terus yang kanan ya motornya nih, motor, terus ada sensornya 2. Ini resistor sih buat ngecek arus yang keluar. Kan tadi begitu micro stepping kan bukan cuma di switching high atau low, arusnya dibatasin sama dia. Jadi harus ada sensor arusnya juga. Nah, ini load supply-nya masuk 35 volt paling maksimumnya, outputnya plus minus 2 ampere. Ini buat logiknya bisa dari minus 0,3 terus maksimumnya 5,5 volt. Logic supply-nya tadi inputnya, sekarang supply-nya itu VDD ya sama, VBB itu out 35 volt, jadi sama, dia masukin 12 keluar 12, 35 keluar 35. Tegangannya di bypass aja sama dia, yang diatur cuma arusnya aja. Ini VBB-nya minimum 8 volt, maksimum 35 volt, tapi saya coba 5 volt. Buat motor-motor kecil masih jalan sih, walaupun agak-agak. Kayaknya dia stabil di 8 volt. Operating VDD-nya 3,3 volt dan 5 volt. SP8266 kan 3,3 volt, berarti masuk. Logic supply, wah ini logic supply-nya 8 mA, 5 mA. Oke, bisa dibaca aja ini. Terus kita loncat aja. Nah, ini pulse tadi. Berapa lama intervalnya? High-nya berapa lama? Slow-nya berapa lama? TA-nya ini yang high 1 mikrosecond. Low-nya juga 1 mikrosecond. Jadi bisa cukup cepat nih. Nah, ini buat ngatur tadi. Dia mau operate-nya, mode-nya seperti apa. Misalkan full step, ini low semua. Jadi nggak perlu kita hubungin juga nggak apa-apa. Kalau mau kita bikin 1/16, kita kasih tegangan yang sama sama VDD. Misalnya tadi 3 volt, ya kita kasih 3 volt. Nah, ini yang penting. Si stepper motor ini kita harus batasin. Kalau kita kasih arus terlalu besar, disedot semua. Ini kan short nih kabel ini, disikat semua, yang ada angus.
kita batasin aja 0,33 ampere. IMAX sama dengan VREF dibagi 8 kali RS. IMAX-nya kita punya 0,33 ampere. Bisa dikasih security factor sih, dikurangin dikit misalkan kali 0,7 atau ke 0,8 baru kita kalkulasin lagi, tapi oke, kita pakai 0,33 ampere aja. RS-nya ini sama dengan, nah ini ada resistor 2. Kalau kita lihat tadi di gambarnya kan ada resistor tuh yang dikasih ke ground sense 1, sense 2. Nah ini resistor yang 2 ini. Besarnya di sini tulisannya R100. R100 itu 0,1 ohm. IMAX kita tahu, yang kita mau hitung adalah ini VREF, voltage reference-nya berapa. IMAX dikali 8 kali RS sama dengan 0,33 kali 8 kali 0,1. Ini ampere, ini ohm, sama dengan 0,33 kali 0,8 ohm. 0,26 berapa? Kalkulator? Enggak, bocoran aja, 4 volt. Di sini ada trim pot nih, ntar kita ukur pakai voltmeter, kita putar-putar sampai kita dapat 0,26 volt. Itu caranya. Tuh, jadi bukan cuma dia set high dan low spin outnya ini, tapi arusnya juga diatur 0%, 19%, 38 sampai 100% nih topnya. Jadi ini high persen, sampai sini dia berubah polarisasinya turun ke bawah. Ini fase 1, fase 2, kan kabelnya 2. Nah sekarang kita mau wiring dia dengan Wemos D1 SP8266. Step sama dirnya aja yang perlu nih. Step D4, dir kita masukin misalkan D2. Ini GPIO 2, ini GPIO 4. 3,3 voltnya kita ambil dari outputnya Wemos. Groundnya kita ambil dari Wemos. Kayak gini aja nih, saya udah ada yang saya rangkai nih. Ground sama VDD kita kasih rel yang ini rel 3,3 volt, kita ambil dari 3,3 volt dan groundnya si Wemos. Ini buat motornya, ntar kita kasih supply 12 volt. Di antaranya kita harus kasih kapasitor, ini besarnya 470 mikrofarad. Kenapa perlu kapasitor? Motor perlu arus yang besar, power supply kadang-kadang nggak bisa ngejar, makanya kasih kapasitor buat buffer. Oke, apalagi step sama dir, ini yang tadi nih, D4 step, D2 dir, benar. Oke udah, ini tinggal kita pasang aja di breadboard nih. Pastiin colokinya bener. Tuh ground ketemu ground, 3,3 volt ketemu positif rail. D4 ke step, D2 nya ke dir. Udah, motor belakangnya kita pasang. Kita mau setting ininya dulu nih. VREF nya tadi mau kita setting. Ambil avometer, set volt. Kita perlu kabel power buat ESP nya, kita kasih biar keluar 3,3 volt. Terus kita perlu obeng, 12 voltnya udah nyala. Groundnya kita pasang ke negatif rail. Coba kita tes. Oke, ini kita rubah, kita puter 2,6. dah 2,6 cabut. Udah gitu caranya. Ini kita matiin dulu, masih kita cabut, aman, disingkirin. Nah sekarang baru stepper motornya kita pasang. Wirenya gimana? Yang penting ini coilnya berbeda, kita pasang aja. Ini kan ada coil 1 dan coil 2, bolak-balik sama aja, ntar dia nemu polarisasinya sendiri. Udah, kita tinggal buka Arduino IDE. Nah ini sketnya. Pertama kita define dir pin di IO4, step di IO2, step revolution 200, karena satu putaran dia perlu 200 step. Ini wifi saya command out dulu, nggak pakai wifi. Di setup bikin serial communication, terus pin mode-nya step pin output, dir pin output juga. Wifi saya matiin dulu. Nah ini di void loop kita cuma mau bilang oke, ini tulis ke serial for integer 1 sampai dengan step revolution sampai 200 I++. Dia cuma ngapain, ngasih pulse saja nih, step pin high delay microsecond 2000, step pin low delay microsecond lagi 2000, terus sampai 200 kali, lebih kecil dari step revolution ya. Nah ini di bawahnya kita balik arahnya, delay microsecondnya kita turunin jadi 1000. Nah ini kita balik lagi
arahnya delay microsecondnya kita turunin lagi jadi 500. Kita lihat perbandingannya. Udah sketchnya kayak gitu, kita kirim. Ini kita tinggal pasang COM16, buatnya Wimos, sikat upload. Oke, udah selesai. Kita pasang nih. Ini kan belum kita pasang nih step pin sama pin-nya. Yang putih ke D2, sebelahnya D4. Power supply-nya kita nyalain. Tuh, dia muter gitu. Kita buka serial monitor. High low, ini 500 lebih cepet nih. Putarannya lambat, sedang. Kayaknya dia paling kecil delaynya 500, di bawah itu ngamuk. Kalau pakai konfigurasi seperti ini dia cuma bisa segitu. Nah, sebenarnya apa yang ingin saya tunjukin? Kan tadi saya udah bilang ada yang nggak boleh. Ini kan lancar, nggak ada error, wifi-nya nggak jalan. Kalau wifi kita jalanin, aktifin wifi-nya, di setup kita jalanin wifi-nya, apa yang terjadi? Upload IP-nya 259, coba kita ping. Oke, ini perhatiin, selalu ada timeout. Timeoutnya di mana? Timeout, masih timeout. Apa yang nyebabin dia timeout? Saya kasih lebih brutal lagi. Step revolusinya saya rubah. Mana delaynya paling lama? Ini di 2000, ini step revolusinya 200, jadiin 1000. Tuh, lihat kan, dia gak berubah, semua muter di sini aja. Kenapa dia muter di situ doang? Ayo, kenapa dia? Kan harusnya ada yang lain. Kenapa dia stuck di putaran pertama aja? Nih, kita lihat di sini. Loop, kita jadiin 1000 kali. Coba kita hitung. 2000 mikrosecond tambah 2000 mikrosecond sama dengan berarti 4000 mikrosecond. 4000 mikrosecond itu sama dengan, coba, 4 milisecond. Kan 2000 tambah 2000, 4 milisecond. Kita kali 1000, 4 ms kali 1000 sama dengan berapa? 4000 sama dengan 4 detik. Nah, yang namanya wifi di ESP8266 jalannya di core yang sama, karena ESP8266 ini cuma satu core, nggak seperti ESP32. ESP32 wifi sama sketch jalannya di core yang terpisah. Delay microsecond ini dia akan ngeblok, dia kayaknya bareng sama wifi. Jadi kalau wifi kita kasih delay pakai delay microsecond, dia akan dapetin yang begini-begini tadi nih, timeout. Dia 1200 milisecond aja timeout si wifi-nya, ya karena dia ngeblok. Dan kalau kelamaan, misalkan kayak tadi nih, kita jadiin berapa? 600 deh, jangan 1000. Brutal banget. Kita jadi 600 aja. 600 kali 4, 2400 ms atau 2,4 detik. Kita lihat aja apa yang terjadi. Tuh, langsung. Tuh. Dia nggak ngelanjutin perintah yang berikutnya. Tuh. Nah, ini mau sekali. Tapi ntar tiba-tiba, oh, sekarang lancar. Tuh, kena. Nah, ini kita cut aja nih. Ctrl C. Kita masukin sini. Tools. Saya punya kan? Punya. Masukin aja. Apa yang terjadi? Nih, loop, wrap, loop. Digital write, delay microsecond. Nih, SP year langsung nyangkut. Yang keroknya itu di sini nih, delay microsecond bagus banget. Jadi nggak boleh pakai delay microsecond terlalu lama kalau kita mau pakai wifi. Kenapa? Dia akan timeout. Jadi kalau punya skate timeout,
terus restart kayak gini. Nah, itu perhatiin, jangan pakai delay microsecond. Baca tentang timernya SP8266. Oke, jadi begitu cara menggunakan A4988 dengan Wemos. Jadi apa yang nggak boleh, misalkan kayak tadi, jangan pakai delay microsecond terlalu lama. Saat kita gunakan WiFi, otomatis WiFi-nya akan time out. Dan kalau terlalu lama, ESP-nya pasti restart. Itu delay microsecond. Jadi kalau mau gunain stepper motor dan skate-nya seperti itu, pastikan delay microsecond-nya disesuaikan. Dan tadi juga kita udah bahas tentang apa itu microstepping segala macam, terus ngatur arus dan sebagainya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong dikoreksi, ditulis di komentar seperti biasa. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.